Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Pemprov DKI Jakarta yang saat ini dikomandoi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak main-main dalam menjalankan aktivitas normalisasi. Per September 2023 ini, Dinas Sumber Daya Air (SDA) diperintahkan untuk serempak melakukan gerbek lumpur atau pengerukan, pengepokan maupun pengangkutan lumpur di beberapa titik di seluruh wilayah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, ini adalah salah satu titik yang menjadi konsentrasi normalisasi yang dilakukan oleh Sudin Jakarta Pusat, yakni Sungai Ciliwung Kanal Banjir Barat atau KBB yang berada tepat di belakang stasiun kereta Bandara Soekarno-Hatta BNI City. Sobat Jelajah Jakarta, kebetulan sekali saat saya berada di lokasi, ada Kasudin SDA Jakarta Pusat, Pak Mustajab, dan Mandor Alat Berat dan Armada Sudin SDA Jakarta Pusat, Pak Patrick Reinhardt, yang sedang memonitor kondisi pengerukan dan pengopokan lumpur di Sungai Ciliwung Kanal Banjir Barat ini. Ya, alhamdulillah sebenarnya pengerukan ini secara masif sudah kita lakukan, baik di 5 wilayah maupun kebetulan kami di Jakarta Pusat. Nah, karena pengendali banjir pada waktu ini itu BKB inilah yang sentralnya ketika Katulampa itu ada volume besar. Nah, Pak PJ Gubernur meminta Dinas SDA itu untuk mengeruk 3 kali Ciliwung, KBB, Kali Krukut, dan Waduk Pluit. Nah, ini harus segera dilakukan pengerukan mengingat cuaca yang sangat mendukung. Untuk Jakarta Pusat sendiri, Sudin Jakarta Pusat ditugaskan oleh Bu Kadis itu melaksanakan segmen pintu air Manggarai hingga jembatan VO Jati Baru. Itu panjang kurang lebih 5,6 kilo. Nah, kita akan buat 4 segmen. Segmen pertama itu Manggarai Sudirman Mas Masur pintu air karet, lanjut ke jembatan VO Jati Baru. Sementara kami baru menurunkan 3 unit AB itu dari target kita itu 8 unit yang harus kita turunkan di BKB. Sobat Jelajah Jakarta, selain memonitor di Sungai Ciliwung di segmen belakang stasiun BNI City, Pak Mustajab dan Pak Patrick juga hendak memonitor aktivitas pengerukan yang berada di Sungai Ciliwung segmen samping gedung Landmark Sudirman Jakarta Pusat. Tanpa menggunakan mobil, kedua pejabat di Sudin SDA Jakarta Pusat ini berjalan di pinggir jalan RM Margono Joyo Hadikusumo menuju ke arah Jalan Galunggung, sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Tahun lalu sudah dilakukan, jadi namanya pengerukan itu selalu rutin kita lakukan setelah pasca banjir itu kita lakukan pengerukan. Karena biasanya setiap banjir itu membawa sedimen-sedimen yang harus kita kembalikan seperti semula. Sehingga penampang kali atau KBB ini bisa full seperti perencanaan. Pengangkutan tetap harus kita lakukan. Kita sudah disiapkan dumping set itu di PLTU Ancol. Itu kita lakukan pembuangan. Sementara kita akan loading di spot-spot yang bebas di pinggir atau kanan kiri Kanal Banjir Barat sini. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Mustajab, gerbek lumpur atau normalisasi di Sungai Ciliwung Kanal Banjir Barat ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Artinya, pengerjaan pengerukan, pengepokan maupun pengangkutan lumpur bukan baru kali ini saja. Tahun lalu sudah dilakukan, jadi namanya pengerukan itu selalu rutin kita lakukan setelah pasca
banjir itu kita lakukan pengerukan. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Mustajab mengatakan aktivitas gerebek lumpur serempak di seluruh wilayah Jakarta Pusat ini diistilahkan sebagai bulan pengerukan. Target pertama ini adalah selama 3 bulan, yakni sejak September ini sampai dengan bulan Desember 2023. Kita istilahkan itu bulan pengerukan, itu yang akan kita programkan pertama itu 3 bulan di akhir tahun 2023. Itu kita dari bulan September, Oktober, November hingga nanti berlanjut ke Desember. Itu biasanya Desember ada volume air sehingga alat kita daripada ada risiko kita angkat nanti. Sobat Jelajah Jakarta, sejauh ini tidak terdapat kendala secara signifikan dalam pelaksanaan gerebek lumpur atau normalisasi dalam bulan pengerukan ini. Namun, oleh karena di pinggir kanan dan kiri kanal banjir barat ini sudah ada beberapa spot yang ditanami pohon, maka saat pengerukan maupun pengepokan lumpur harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai merusak ekosistem yang sudah ada. Kalau kendala secara sosial, alhamdulillah tidak ada. Tapi karena kanan kiri KBB ini sudah ditata tamannya yang rapi, pohon-pohon juga teduh, itu kita harus benar hati-hati. Jangan sekali-kali kita merusak atau menebang pohon yang manfaatnya tidak ada. Sehingga kita benar cari spot-spot yang benar-benar sudah kosong sehingga kita langsung buat titik untuk loading material lumpurnya nanti. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat aktivitas normalisasi atau gerebek lumpur yang baru dimulai di Sungai Ciliwung sepanjang Kanal Banjir Barat atau KBB. Semoga bermanfaat dan informatif ya. Jelajah Jakarta akan terus mengupdate aktivitas normalisasi di lokasi ini maupun lokasi lainnya. Sebelum saya akhiri episode ini, Pak Mustajab ingin memberikan pesan-pesan nih kepada Anda Sobat Jelajah Jakarta. Berikut pesannya. Saya berharap pekerjaan pemerintah tanpa dukungan warga itu tidak ada artinya. Yang pertama, saya berharap warga jangan sampai membuang sampah, terutama itu limbahnya. Kita lihat tadi ada ban, ada kasur, ada kayu-kayu itu yang sudah terendap bertahun-tahun di Kanal Banjir Barat sehingga kita lakukan pengerukan. Jadi setiap kita berharap seperti itu. Nah, yang kedua, jangan membangun bangunan di bantaran-bantaran kali. Karena efeknya membangun di bantaran kali, suatu saat ada volume tinggi pasti akan terendam. Terus itu yang kita harapkan kepada warga, terutama membuang sampah di kali jangan dilakukan. Baik Sobat Jelajah Jakarta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.